Nah, sekarang gimana caranya kita membuat sebuah set alarm? Kok tadi kan masih apa ya? Masih perintah suaranya cuma dipesan doang kan ya. Untuk set waktu kita pakai time picker. Nah, sekarang gimana caranya semuanya gitu ya? Kita dalam pesan doang. Misalkan kita ngasih klik gitu ya, bangunkan saya jam 12.30. Nah, cuman ngasih suara doang, udah ngeset semuanya gitu. Saya akan coba bikin dari awal aja ya, biar enak. Kita start new project, kita kasih nama project aja, alarm perintah suara gitu ya. Gitu aja nama projectnya. Nanti sebenarnya teman-teman bisa ngembangin untuk hal lain ya. Kalau khususnya buat teman-teman yang ngoprek Arduino, bisa buat ngeset apa gitu ya. Atau bisa buat ngasih perintah apa gitu ke relay atau apa gitu bisa. Ini salah satu pengembangannya. Nah, oke. Ini saya mau set-set dulu aja. Untuk tampilan saya nggak akan terlalu ini ya. Jadi maksudnya nanti teman-teman bisa sesuaikan lah karena ini waktunya sedikit ya. Jadi saya pengen sih malam ini ada banyak hal yang dibahas gitu. Oke, temanya saya bikin di page default ya. Jadi kalau untuk desain tampilan ini mau ditambahin gambar atau apapun ya sesuai kreativitas eh, teman-teman aja ya. Oke, saya masukin button untuk perintah suaranya. Coba saya tambahkan label aja. Ini masih masa percobaan ya, karena saya pun masih belum begitu ngerti lah tentang App Inventor. Saya ngajar sambil belajar juga. Ini saya kasih nama perintah suara ya, perintah suara aja. Misalkan set alarm. Ini berarti kan cuma tombol sama ini doang ya nantinya, cuma tombol sama view doang. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Terus masukin lagi speech recognition, ada di media ya, di media. Nah masukin. Oke, sudah. Nah, nanti si tabelnya kita tampilkan di ini aja ya, di tabel hasil, di label hasil. Jadi setiap apapun yang kita coba nanti tampilkan di label hasil. Oke. Nah, berarti kan langkah awal kita bikin dulu ketika perintah suara diklik gitu ya. Ketika perintah suara diklik, nah nanti speech recognition nge-get text-nya ya, ngambil ngeluarin apa sih prompt-nya itu buat kita berbicara gitu ya. Nah, kemudian baru kita bikin perintah after getting text. Nah, after getting text ngapain gitu. Seperti biasa, saya akan simpan dulu di variabel ya, biar memudahkan kita. Oke, apa-apa. Pesan, pesan aja deh. Pesan. Atau data suara gitu. Nah, data suara ya. Nah, berarti ini kita set dulu ke label ya. Set dulu ke variabel, baru kita set ke label. Data suara, nah kemudian ambil result ya. Hasil dari speech recognition kita. Nah, baru kita set ke label. Kita set label. Ini labelnya background kita ubah aja bisa. Teks. Nah, baru kita masukin variabel. Sebenarnya kalau mau langsung juga bisa ya, dari result ke sini pun bisa, tapi kita akan pakai variabel ya, sambil belajar variabel, biar nanti lebih enak di wabahnya. Oke, NIDS-nya saya tutup tadi ya, saya buka lagi. Sebentar, tunggu ya. NIDS-nya tadi saya tutup. Ini saya buka MIT. Kita
konekin lagi ya ke AI component-nya. Ini saya scan. Misalkan nanti pesannya itu bangunkan saya jam 12.13. Nah, kayak gini kan ya. Nah, sekarang caranya adalah bagaimana kita bisa misahin nih. Ini kan pesan tuh bangunkan saya pesan ya. 12.13 ini adalah waktunya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah gimana caranya misahin bangunkan saya dengan waktunya. Nah, ini tuh teman-teman di bagian apa di app inventor tuh ada namanya list. Jadi list ini sebetulnya kalau di pemrograman sama aja dengan apa ya? Array gitu ya. Kayak array lah untuk misahin data. Nah, kita juga bisa pakai list. Tapi untuk misahin datanya, jadi kan tadi dalam bentuk string pengen dibikin array gitu. Kita harus pakai split dulu. Ya, jadi kita harus pakai split. Nah, di sini ada split. Dari mana split ya? Split. Nah, ini. Ini ada split jadi space, tapi ada juga kita bisa bikin split sesuai kemauan kita mau di split pakai apa gitu ya. Nah, yang ini nih. Nah, oke. Okay. Nah, berarti kita harus masukin dulu nih splitnya di sini. Nah, kemudian kita masukin apa? Mau di split pakai apa gitu. Nanti si datanya mau dipisahin pakai apa. Nah, saya akan coba pisahkan datanya pakai jam ya. Maksudnya pakai angka jam ini, pakai kata jam itu gitu. Jadi kita tinggal masukkan di sini jam. Nah, kayak gitu. Ini saya coba dulu ya. Bangunkan saya jam 12.13. Nah, sekarang udah ke-split tuh dalam bentuk array ya. Bangunkan saya jam 12.13. Jadi antara pesan dan waktunya sudah terpisah. Nah, sekarang gimana caranya kita ngambil ini sama ini gitu ya. Nah, berarti saya coba bikin dulu variabel baru aja ya. Bikin variabel baru apa ya? Pesan gitu ya. Coba saya set ke variabel ke sini aja, sini aja. Sini kemudian saya set ke sini dulu aja deh. Saya set pesan. Nah, kita pakai list. Tadi kan untuk memecahkan udah ada ya. Kan datanya udah dipecah ya jadi dua dalam bentuk array. Nah, sekarang gimana caranya kita listnya dalam dimasukin lagi gitu ya. Bentar. Ini kayaknya begini ya, coba aja dulu. Make a list, terus tadi si ini ya, global data suratnya udah berubah. Nah, ke situ terus teksnya, sorry. Nah, terus list yang mana gitu yang mau diambil. Ini kan ada dua data tadi ya, ada dua data, ini data pertama, ini data kedua. Nah, berarti kita ambil data ke satu. Ini coba dulu aja ya. Takutnya saya juga salah. Oke. Bangunkan saya jam 12.13. Oh, ini salah. Ini malah jadi list lagi. Bentar. Berarti bukan yang itu. Harus pakai yang ini mungkin ya, select list. Coba pakai yang select list. Oke, listnya. Coba lagi. Bangunkan saya jam 12.13. Nah, udah. Nah, ini kita udah berhasil ngambil bangunkannya ya. Nah, berarti kita tinggal ngambil yang waktunya. Kita ngambil waktu dulu aja. Jadi sebelum dipisahin si jam sama ininya kita ambil dulu waktu.
waktu. Oke, ini tinggal diduplikat aja, masukin ke sini. Terus ini dibikin jadi list yang kedua kan ya. Ini set global waktu. Nah ini saya pakai join aja ya, saya pakai join. Biar nggak usah bikin label baru gitu ya. Saya masukin join. Ini kalau ini lumayan bingung ya, karena ini kan materi baru ya, pakai split. Jadi kalau ada yang masih nggak paham gitu ya, boleh bertanya langsung, silakan nggak apa-apa. Coba get global pesan sama get global waktu. Kayak gitu ya. Nah, bangunkan saya jam 5 pagi. Kata jamnya nggak ada ya, sebentar, saya coba lagi. Bangunkan saya jam 12.30. Nah, tapi ini udah bener sih, kata jamnya memang nggak ada, karena kan udah kita hilangkan ya. Cuman spasinya masih ada nih. Spasi berarti ini coba dihilangkan dulu spasi di antara ininya. Bangunkan saya jam 12.13. Sekarang spasinya udah hilang. Oke, kita udah berhasil misahin data ya, udah berhasil misahin data. Nah, tapi kita belum misahin tanggal jam sama menitnya ya. Yang waktu ini kan udah waktu ya, tapi si waktunya belum kita pisahin nih. Dari jam sama menitnya belum kita pisahin. Nah, berarti kita coba bikin split lagi aja ya untuk yang waktunya. Nah, untuk yang waktu sebentar, variabel set waktu, yang waktunya kita split lagi gitu. Kita split lagi. Nah, si waktu ini kan di antara waktu itu ada titik ya. Nah, berarti kita bisa split berdasarkan titik ya. Nah, gitu. Nah, kita berarti harus bikin lagi variabel jam dan menit. Jam, saya atasin aja ya. Kemudian sama menit. Ini menit berarti kita set ke ini ya. Kita set ke angka kan, ini kan bukan teks ya. Ini angka, biar sekalian saya masukin set lagi ke angka aja dari awal ya. Nah, sudah, kita split. Ini ambil yang ini aja nih, duplikat aja yang ini. Kemudian ke sini. Nanti kan kita anggap udah ke split ya. Nah, baru kita ambil nih jam. Nah, ini ngambil dari waktu. Dari waktu. Nah, kemudian berarti kan waktu itu kemungkinan nanti ada di array pertama ya. Ya betul kan, ada di array pertama kan. Yang menit yang ini ada di array kedua gitu. Udah, ini global waktu, terus kemudian ini duplikat, ini apa namanya? Ini berarti dua ya, ini dua, ini set ke menit. Nah, ini coba dulu aja, takutnya error. Saya masih ke ini aja ya, cobanya masih di sini gitu, nyobanya masih di label yang sama aja. Oke, pesan, kemudian jam, kemudian menitnya. Nah, kita coba lagi. Bangunkan saya jam 12.13. Udah ya, harusnya udah sih. Coba lagi. Bangunkan saya jam 12.13. Tapi agak panjang ya. Ininya kita ke suara global. Coba saya refresh dulu aja. Bangunkan saya jam 12.13. Nah, kata bangunkannya ada dua nih. Ada yang tahu gak kenapa? Sebentar. Kata bangunkannya ada dua. Global data suara ini udah benar. Kemudian di split juga udah benar. Jam, ambil dari waktu. Ini juga ngambil dari global waktu.
Coba saya print dulu aja yang global waktunya. Global waktu. Bangunkan saya jam 12.13. Yang global waktunya nih. Ini salah nih. Ini harusnya yang di split global waktu ya. Nah, oke. Itu ternyata yang salah. Bangunkan saya jam 12.13. Sebentar. Masih salah. Set global waktu. Split berdasarkan teks kan. Oh, ini diganti jadi pesan. Lumayan ribet ya. Bangunkan saya jam 12.13. Nah, udah. Oke, kita udah berhasil yang ngambil data gitu ya, udah berhasil. Intinya udah jadi variabel lah si datanya. Nah, sekarang kan tinggal gimana caranya kita pasang ke alarmnya dan juga pasang ke listnya. Saya coba pasang ke list dulu aja. Saya coba pasang ke list dulu aja. Saya coba pasang ke list dulu aja. Kalau mau pakai label juga bisa kok, nggak masalah. Kita pakai label aja lah, pakai yang ada aja. Jadi kalau mau pakai label, sebentar saya tambahin dulu. Ini tambahin stringnya di bagian sini. Kemudian di bagian sini. Sama terakhir harus namain lagi di terakhir. Nah, sudah. Kemudian teksnya. Oh, sekalian ya, nanti ya. Nanti ada yang harus tambahin buat ini. Nah, ini apa? Habis pesan mau apa gitu ya. Nah, ini saya kasih spasi aja. Ya, spasi aja deh. Spasi sama strip gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian di antara jam dan menit saya kasih titik koma. Gitu ya. Nah, terakhir biar nanti ke bawah gitu ya, ada baris ke bawah. Ini bisa pakai slash n ya. Biar nanti habis ada alarm baru ke bawah gitu, ngeset ke bawah kayak gitu. Nah, ini paling nambah variabel baru aja ya buat data alarmnya. Saya duplikat. Oh, data alarm. Oke, berarti ini si datanya bisa disimpan dulu ke data alarm ya, ke variabel data alarm, atau juga bisa set data alarm ini bisa di join lagi sih, biar nanti bisa ngelis gitu ya. Bisa dibikin join lagi, yang ini saya masukin ke sini, kemudian ditambahkan yang sudah tersimpan gitu ya. Nah, global data alarm yang ini saya coba duplikat masukin ke sini. Oke, kayaknya sudah. Coba. Bangun pagi jam 12.13. Ya, misalkan terus selanjutnya berangkat kerja jam 13.30. Oh, oke oke oke. Coba lagi. Berangkat kerja jam 13.30. Oh, itu tuh error dikarenakan dia itu pas kita ngomong itu ada yang pakai titik ya. Kemudian ada juga yang pakai apa ya maksudnya? Ada yang titik doang gitu. Ada juga yang titik sama spasi dan bahkan juga ada yang spasi gitu. Si pesannya itu. Ini saya coba ubah dulu ke pesan ya. Ubah dulu ke pesan. Berangkat kerja jam 13.30. Tuh, ada spasinya. Jadi ya itu kita harus bikin error handling. Kalau misalkan si waktunya itu ada spasinya gitu. Ini kan cuma untuk yang titik doang ya. Jadi ada kadang si speed recognition-nya itu muncul pas kita bilang waktu itu munculnya ada yang pakai titik gitu, ada yang pakai titik dan spasi.
Kita balik lagi ke ini. Jadi saya nemuin tadi pakai konten teks ya. Sebentar. Pakai konten teks. Ada nggak? Konten teks, konten teks. Oh, ini nih. Hmm. Kita coba dulu aja ya. Ini saya delete. Hmm. Nah, gini dulu. Ini kan yang buat yang titik ya. Jadi ini tuh jika di dalam teks global waktu itu terdapat gitu ya, maksudnya fungsi ini tuh terdapat titik gitu. Saya coba dulu aja. Bangunkan saya jam 12.13. Masih salah. Bentar saya cek dulu ya. Ini alarmnya dari mana? Oke, yang ini udah. Yang ini udah sama dengan true. Global waktu, konten. Coba lagi. Coba di refresh dulu aja deh. Di refresh dulu. Berangkat kerja jam 12.13. Kita cek dulu pesannya aja ya, takutnya ini. Saya save dulu pesannya. Yang muncul di global waktu itu apa gitu. Berangkat kerja jam 12.13. The present is in list. Atau get data suaranya. Bangunkan saya jam 12.13. Coba saya bikin dari awal aja. Nih delete ya. Nih biar tahu errornya dari mana gitu. Di-split, yang di-split itu result global data suara berdasarkan jam kan. Bangunkan saya jam 12.13. Coba di atau oh ini sorry si komponennya ini masih nggak connect. Ya selesai. Bentar ya. Nah ini kadang sering kayak gitu ya. Jadi kita udah ngadut si ini nggak connect gitu. Komponennya nggak connect. Ya nanti saya share ya grup nya, ditunggu. Bangunkan jam 12.13. Nah, jadi tadi tuh ini bisa dikontrol jet nggak ya? Tadi tuh nggak salah. Bisa dikontrol jet nggak? Nggak bisa ya? Oh bisa. Oke. Coba lagi. Ini diganti ke global data alarm ya. Data alarm. Bangun pagi jam 12.13. Aman. Oh, data alarm. Bangun pagi jam 12.13.
Nah, jadi list kan, bangun pagi jam 13.30. Nah, itu nggak bisa karena tadi ada spasinya. Nah, kita bikin logic baru, pakai if else, pakai else if ya, pakai else if. Nah, kita tambahin ini aja, duplikat aja, duplikat. Kita pindahin ke bawah sini. Nah, ini kalau misalkan nanti si ininya tuh ada titik dan juga ada spasi gitu di waktunya. Nah, ini tinggal duplikat aja sih, ini duplikat. Semuanya ini harus diduplikat. Bentar. Biar mudah gimana ya duplikatnya. Yang ini saya delete dulu aja. If-nya aja saya duplikat. Oke. If-nya saya duplikat, saya ambil ininya. Saya pindahkan ke bawah. Yang ini saya delete. Jika tidak di dalam teksnya itu ada titik sama spasi ya. Nah, ini saya masukin di sininya berarti titik sama spasi. Coba lagi. Berangkat kerja jam 13.30. Masih tetap tidak bisa. Nah, coba lagi. Berangkat kerja jam 13.30. Itu pakai spasi. Berarti tambahkan else lagi. Tambahkan ya else lagi boleh. Yang ini saya duplikat lagi. Main lambat. Saya ambil setnya. Ini namanya error handling ya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita perkirakan, kita harus bikin kayak gini. Saya nggak tahu apakah ada cara yang lebih efektif gitu, selain dibikin if seperti ini. Ini kalau misalkan spasi ya, spasi. Si waktunya dipisahkan oleh spasi. Ini spasi, ini spasi, ini titik spasi, ini juga titik spasi, yang titik yang atas. Coba saya ke desainer, saya refresh dulu ya. Oke. Bangun pagi jam 13.30. Nah, masuk ya. Berangkat kerja jam 7.30. Sok. Bangun pagi jam 12.13. Nah, oke. Nah, sekarang kalau sudah bisa, selanjutnya kita tinggal masukin typhoon-nya ya. Tinggal masukin typhoon-nya saja. Extension typhoon-nya. Dah, saya masukin ke sini. Ini gampang, kita tinggal typhoon alarm. Ini berarti harus bikin satu-satu kan. Ini kita belum masuk ke function ya. Kayaknya kalau udah masuk ke function, saya belum tahu juga bikin function pakai apa. Kayaknya pakai prosedur deh. Untuk bikin function, nanti mungkin ya di pertemuan selanjutnya lah. Kita coba pelajari function ya. Atau di sini namanya prosedur ya. Namanya prosedur. Nah, ini saya masukin sini. Ini berarti kan set berdasarkan apa pesan ya. Berdasarkan pesan. Ya, pesan. Terus jam dan juga menit. Oke, saya duplikat, saya tambahin ke bawah. Saya duplikat lagi, saya pindahin lagi ke bawah.
Oke, kita coba aplikasinya. Nah, anydays-nya ngilang ya. Oh iya, anydays-nya nge-close ya. Atau, oh ini. Bentar. Anydays-nya menghilang. Connect. Oke. Uh, ini sekalian saya kasih tahu aja deh. Ini tuh kalau pakai ini, bangunkan saya jam 17.30. Nah, ini ada error kayak gini. Jadi ini memang saya set di ini pun kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai companion atau emulator bakal ada error seperti itu. Pakai companion ya khususnya. Jadi ya paling enak ini kita build aja lagi ya. Kita build lagi. Kita bikin langsung jadi aplikasi gitu. Bentar. Saya scan dulu. Oke, saya download lagi aplikasinya. Oke, buka. Install. Sudah ya. Coba misalkan sekarang jam 22.05 ya. Coba ke jam, izinkan dulu. Waktu tidur jam 22.06. Ini ada error lagi nih. Ini tulisannya 226 ya. Jadi 226 itu nggak ada gitu di aplikasi kita. Bentar. Close dulu, close dulu. Lagi ya. Waktu tidur jam 12.30. Nah ini kalau set 12.30 berarti kan ke besok ya maksudnya. Karena kan jam 12.30 udah lewat. Waktu tidur jam 22.30. Nah kalau 22.30, 4 jam dari sekarang ya. 4 jam 2 menit dari sekarang. Jam 2 ini. Saya salah nyebut tadi. Sebentar. Ini editnya nge-lag ya. Tunggu. Editnya nge-lag. Coba lagi. Waktu tidur jam 22.30. Waktu tidur jam 22.30. Nah, jam 23 menit dari sekarang kan ya alarmnya. Coba waktu tidur jam 22.08. Nah, kalau bilang 8 pasti kayak gitu. Waktu tidur jam 22 lebih 8. Pokoknya kalau ada kata yang tidak sesuai, ya itu harus diperbaiki nanti di ininya ya. Kayak kalau kita ngomong 22 lebih 8, malah munculnya 22.8 kayak gini. Nah, ini harus nantinya memang harus diperbaiki. Bangun tidur jam 22.31. Tuh kalau kayak gitu kan masih oke ya. Waktu tidur jam 22.07. Nah, 7 masih bisa, berarti harus pakai kosong. Waktu tidur jam 22.09.
9-nya. Waktu tidur jam 22.09. Waktu tidur jam 2.29. Waktu tidur jam 22.09. Masih tetap sama ya. Ya, jadi intinya itu deh. 09 mungkin. Ah? Gimana? 2209. Nah, pakai 0. Iya. Coba. Waktu tidur jam 22.09. Tetap sih masih 9 kalau di sini. Paling ya udahlah, paling nanti di ini aja di apa? Tapi kalau angka 9 pun kan kita harus ubah dulu sih tulisan 9 menjadi angka ya, jadi angka 9. Nah, itu butuh ini lagi sih, butuh bisa sih, cuman butuh lebih panjang lagi. Kayak gitu. Dari di chat 20.09. Mas tampilan promote jam 24. Oke. Ini paling AI-nya coba saya kirimkan aja ke teman-teman ya. Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Saya coba kirimkan aja, nanti kalau mau dikembangkan boleh. Untuk project ini. Nah, saya kirimkan ke chat aja. Nah, sudah ya. File mentahannya gitu ya. File mentahannya udah saya kirimkan. Biasanya sih saya nyuruh screenshot ya, tapi takutnya enggak. Sudah. Berarti 0 nggak bisa ya, Mas? Gimana? Iya, Mas. Ya, Mas, sudah 0 nggak bisa berarti ya? Kalau pakai 0. Pakai 0 nggak bisa berarti ya? Harus dicoba sih. Maksudnya kalau di saya takutnya cara pengucapan saya yang salah gitu. Kayak tadi kan harus pakai 0 atau pakai kosong. Oh, ada yang salah gitu ta? Maksudnya gini. Jadi pas saya nyebutin 2209 itu yang muncul di text connection-nya itu bukan angka 9. Kalau pakai kata lebih gimana, Kang? Nggak bisa ya? 22 lebih 9. Pakai menit misalkan, tambah menit. 22 9 menit gitu atau lebih 9 menit. Benar. Nggak tahu bisa atau enggak. Ini deh. Coba. Waktu tidur jam 12 lebih 09. Itu bisa sih, itu kan lebih 09. Berarti si lebihnya bisa dimasuk di bas ini nih, pas harus nambahin lagi coding ininya ya. Kalau misalkan pakai titik disebut 22.09 gitu. Bentar. 22.09. Oh, bentar. Waktu tidur jam 22.09. 0 sama 9-nya kena ini, kena apa? Kena spasi. Titik 9 coba 22.9. Bangunkan saya jam 22.9. Ini bisa. Dapat kan? Dapat. Bangunkan saya jam 22.7.
Setidaknya format itu aja dulu dipakai ya, walaupun agak kurang umum. Kalau menit kan harus ada nolnya ya, atau lebih itu malah benar. Tapi sementara dipakai aja format itu dulu untuk logika berpikirnya dulu. Bangunkan saya jam 6.09. Bangunkan saya jam 6.9. Bangunkan saya jam 9. Iya sih bisa Pak. Kalau pakai titik. Iya, berarti setidaknya pakai itu aja dulu. Nanti kan bisa diulik lagi ya kalau lagi santai. Nah, ya Pak, makasih banyak Pak. Pak Wahyu ya. Pak Wahyu. Iya, sama-sama.